Apakah LSM boleh melakukan kontrol, pengawasan, atau audit kepada instansi pemerintah, baik desa ataupun instansi lainnya? Jawabannya, sangat boleh. Belakangan ini beredar kabar bagaimana nyinyirnya sebagian kelompok masyarakat kepada lembaga swadaya masyarakat ini. Dibully, dikata-katain, dijelek-jelekin. Padahal LSM tersebut memiliki peran, fungsi, serta kedudukan yang mulia yang dilindungi undang-undang. Memang ada banyak oknum yang kita temui. Akan tetapi tahukah kita bahwa oknum LSM tidak terlalu berbahaya dibanding dengan oknum para penegak hukum lainnya. Misalnya oknum kepolisian. Maka dari itu, delik hukum negara meminta kepada seluruh LSM untuk terus melakukan kontrol sosial, pengawasan, evaluasi kepada seluruh kinerja aparatur negara, baik desa dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Dan utamanya, jangan ragu. Ini sesuai dengan pasal 28E ayat 3 Ketetapan MPR RI nomor 8 tahun 2001, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, kemudian Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi jelas undang-undang memberikan kesempatan kepada LSM, bahkan seluruh masyarakat Republik Indonesia, untuk melakukan pengawasan, kontrol, dan evaluasi kepada seluruh kinerja aparatur negara. Secara khusus saya ingin membicarakan terhadap desa. Lakukan itu. Saat ini kita kehilangan kepercayaan pada para penegak hukum. Jadi begitu, sekali lagi, mari sama-sama untuk melakukan kontrol yang serius kepada jalannya pemerintah. Dana BOS ada, kenapa Kepsek dan komite sekolah kutip uang orang tua siswa untuk bangun MCK? Madinah, tanggal 29 Juni tahun 2026 Azura, MTV dan P3KI. Masalah pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal masih saja menjadi sorotan publik. Kali ini datang dari Kecamatan Muara Sipongi di SD Negeri 238 Kampung Pinang. Pendidikan adalah modal berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan tujuannya pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah pusat telah mengucurkan dana BOS sebagai anggaran operasional sekolah untuk penunjang segala kebutuhan dan keperluan sekolah termasuk untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Dalam Juklak dan Juknis pengelolaan dana BOS, anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana sekolah sudah diatur di dalamnya. Namun di SD Negeri 238 Kampung Pinang, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, ceritanya berbeda. Para orang tua siswa diwajibkan membayar uang sebesar Rp120.000 per siswa atau per kakak untuk membiayai bangunan MCK sekolah. Berdasarkan keterangan beberapa para orang tua siswa yang tidak disebutkan namanya mengatakan pada tim investigasi P3KI atau Pengawas Korupsi Indonesia yang beberapa minggu yang lalu berkunjung ke sekolah SDN 238 Kampung Pinang. Pengutipan itu dilakukan dengan cara komite sekolah mengajak orang tua siswa musyawarah di dalam ruang kelas pada bulan Juni tahun 2025. Dalam hasil musyawarah, disimpulkan setiap orang tua siswa diwajibkan bayar Rp120.000 per kakak, dan jumlah orang tua yang membayar itu sebanyak 130 orang. Dalam hitung-hitungannya, 120.000 dikalikan 130 orang menjadi Rp15.600.000. Berdasarkan keterangan beberapa orang tua siswa itu mengatakan sebenarnya mereka tidak sanggup. Mereka merasa dipaksa dan selalu bertanya-tanya, kenapa bangunan sekolah negeri orang tua siswa yang membiayai pembangunan MCK, lalu kemana dana BOS-nya, atau kemana dana DAK pemerintah daerah. Dana BOS yang diterima SDN 238 Kampung Pinang tahun 2025 sebesar Rp145.800.000. Pada item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dianggarkan kepala sekolah sebesar Rp56.065.000. Lalu kemana anggaran pemeliharaan tersebut?
Apakah anggaran pemeliharaan sarana prasarana sekolah dipergunakan untuk keperluan pribadi? Kenapa orang tua siswa harus dibebankan untuk membangun MCK? Arnes Arisoka, selaku Ketua Tim Investigasi Tor Nasional P3KI mengatakan sekolah tidak boleh membuat rapat yang berujung pengutipan uang terhadap orang tua siswa atau wali murid, yang bisa hanya rapat sesuai dengan peraturan pendidikan untuk proses belajar mengajar saja. Ketua Umum P3KI Gurdiman Sakti Eskom mengatakan pada awak media bahwa perbuatan pengutipan uang dari orang tua siswa termasuk pungli. Dalam Regulasi Pendidikan dan Komite Sekolah Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, melarang keras segala jenis pungutan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Dasar, SD dan SMP, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Pasal 12, melarang komite sekolah, baik perorangan maupun kolektif, untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua, wali murid. Komite hanya diizinkan menggalang dana berupa bantuan atau sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 34 Ayat 2, menegaskan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sanksi hukum dan pidana bagi pelaku pungli jika oknum sekolah tetap melakukan pungli. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat dan dapat dijerat pasal pidana UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Tipikor, berdasarkan pasal 12 huruf E, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan atau memungut biaya ilegal dapat dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. P3KI minta kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal agar memanggil dan memeriksa penggunaan anggaran dana BOS SDN 238 Kampung Pinang tersebut karena diduga dana BOS telah dikorupsikan oleh kepala sekolah, dan juga diminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Madinah agar mencopot kepala sekolah tersebut. P3KI minta pada Bupati Madinah Saipullah Nasution untuk mengevaluasi menyeluruh satuan pendidikan yang terbukti carut-marut di Kabupaten Mandailing Natal. Azura MTV Bahri Effendi melaporkan. Membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua.